Memang kasus ini kami lihat lebih dalam persoalan pengasuhan, gitu ya. Di mana sejak awal kasus ini mulai dari UK waktu itu ya, di mana Ananda ini terjadi perseteruan dan itu sampai dipublikasi ya di media sosial, gitu ya. Dan bicara isu pengasuhan ini bicara soal misalnya bagaimana membangun kelekatan ibu dengan anak, gitu ya. Di pemberitaan-pemberitaan yang kita lihat, gitu ya, ini kan terjadi perbedaan pandangan ya antara ibu dan anak. Lalu yang kedua yang juga kita lihat dari kelekatan dan kedekatan ini pada akhirnya belum terselesaikan ya. Tentu KPAI siap menyelesaikan gitu ya, jika dibutuhkan misalnya terkait mediasi gitu ya, karena kalau urusan privat ini terus dipublikasi di media sosial ya, tentu privasi anaknya akan menjadi perdebatan publik gitu ya, dan ini tentu tidak baik bagi tumbuh kembang anak. Nah yang ketiga, ibu ini kan melaporkan ya dugaan adanya tindakan kekerasan seksual ya oleh pacarnya. Ya tentu kita tunggu hasil penyelidikan kepolisian, karena dituduhkan ada undang-undang perlindungan anak yang terkait kekerasan, kemudian juga ada undang-undang kesehatan yang undang-undang 17 tahun 2023 terkait aborsi gitu ya. Nah tentu ini akan kita tunggu, dan tentu selaku orang tua punya kewajiban ya memastikan bagaimana terkait tumbuh kembang anak dan memastikan keselamatan anak gitu ya. Nah yang keempat, kita melihat ini butuh dukungan para pihak ya secara komprehensif. Satu, dari ibu kandung sendiri, kedua tentu keluarga besar gitu ya, kemudian yang ketiga ya tentu publik ya. Kita berharap kepada netizen yang mungkin saja terbelah ya, ada yang mendukung, ada yang mencaci maki dan mengkritisi ya, karena ada pandangan juga anak seusia itu dengan bahasa-bahasa yang tentu belum layak ya bagi usia anak gitu ya. Tapi apapun itu tentu ini butuh dukungan kita semua. Bagaimanapun juga Ananda ini masih usia anak, dan negara punya tanggung jawab ya untuk melindungi sampai usia 18 tahun gitu ya. Sehingga sisa waktu yang katakan hari ini 17 tahun ya, mudah-mudahan ini bisa kita lindungi, dan KPAI itu siap untuk apakah misalnya butuh pendampingan psikologis ya terkait Ananda gitu ya. Kemudian yang kedua termasuk juga jika anak ini berhadapan dengan hukum, atau apakah korban atau hal status lainnya ya tentu kita siap juga dari sisi pendampingan hukum. Pak, bila mana mungkin ini kan kita juga melaporkan juga ya terkait adanya undang-undang kesehatan yang aborsi itu ya Pak ya. Bila mana itu terbukti itu mungkin apakah itu bisa dibawa ke ranah hukum Pak? Iya, di undang-undang kesehatan sebetulnya sudah jelas ya, setiap orang yang melakukan ilegal aborsi gitu ya, itu kan bisa dituntut secara pidana gitu ya. Nah tentu kita tunggu dugaan-dugaan itu ya, karena sudah dilaporkan ke kepolisian. Tentu kita juga akan berkoordinasi juga dengan Polres Jakarta Selatan ya kemarin ya, terkait langkah-langkah dari laporan ini, apakah terkait alat bukti, kemudian saksi, baik saksi ahli dan seterusnya dibutuhkan gitu ya. Dan sehingga penanganan anak berkonflik dengan hukum ini kan prinsipnya kan harus cepat ya, kemudian harus ada pendampingan gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai wajahnya terpublikasi ya di media sosial. Ini penting, mohon teman-teman netizen dan termasuk juga jurnalis ya untuk tetap melindungi identitas anak gitu ya. Dan ini tentu tanggung jawab kita bersama. Pak, kita juga kemarin sempat bilang bahwa
Loli bersikap seperti itu, berteriak-teriak, terus juga sampai melontarkan kata-kata kasar kepada dirinya, kepada ibunya, itu karena ada pengaruh brainwash nih Pak dari sang kekasih gitu. Mengingat kan Loli pada saat sebelum dijemput oleh Nikita Mirzani dia tinggal bersama sang pacar. Apakah mungkin Pak, maksudnya di umur-umur segitu memang rentan untuk gampang dicuci otaknya gitu Pak, atau mungkin dipengaruhi gitu Pak, mungkin seperti apa? Iya, jadi emang usia anak ini kan usia yang masih labil ya, dan dia mudah dibelokkan pikirannya, kemudian sangat mudah dipengaruhi gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan lingkungan yang mendukung ya tumbuh kembang anak. Nah, apakah dia ada di dicuci otaknya, ini kan butuh pendalaman gitu ya. Makanya kalau butuh pendampingan psikologi ya tentu kita siap ya. Ini perlindungan anak tentu siap untuk mendampingi itu dan mendalami terkait situasi-situasi yang katakanlah tidak mendukung tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang kedua, ya karena perdebatan ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, dan sekali lagi perlu kita ingatkan, tentu privasi keluarga ini pada akhirnya diketahui luas gitu ya, dan tentu ini sangat kita sayangkan gitu ya, karena perdebatan ini seharusnya bisa diselesaikan secara baik di tingkat keluarga gitu ya, kemudian mencari jalan keluar gitu ya, dan tentu saling menahan diri ya, baik ibu maupun anak gitu ya. Karena kalau ini terus diperdebatkan di publik gitu ya, mungkin orang tidak terlalu jauh tahu apa sih problem sesungguhnya. Karena kata-kata kasar baik dari ibu dan anak sendiri ya tentu ini tidak baik untuk pendidikan keluarga dan tumbuh kembangnya. Kata-kata yang tidak baik ya tentu ini akan berpotensi kepada pelanggaran hukum gitu ya, terkait ujaran kebencian dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya kita satu mendukung bagaimana penyelesaian secara kekeluargaan. Kita berharap ada keluarga besar bermusyawarah, kemudian mencari jalan tengah gitu ya, karena dengan cara begitu ya kita bisa menjalani kehidupan keluarga gitu ya. Karena Ananda ini kan punya masa depan yang sangat panjang gitu ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, dan itu sekali lagi tentu mohon kita dukung gitu ya, sehingga situasi-situasi sulit yang dihadapi anak ini bisa terurai secara baik ya. Semakin banyak profesi yang terlibat dan tentu saling berkoordinasi, tentu semakin baik ya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Ananda ini. Oke, Pak, yang menarik adalah apa mungkin dari menurut Pak Jasra sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia, apa yang membuat faktor utama dari Loli sendiri yang sampai sebrutal itu Pak gitu, melontarkan kata-kata kasar? Apakah memang sebegitu menyakitkannya hatinya, atau seperti apa sih Pak, mungkin kalau dari menurut Bapak sendiri gitu? Ya, Sampai seperti itu. beberapa kasus anak yang serupa ya, katakanlah bahasa-bahasa yang dimana di usia dia itu tidak pantas mengungkapkan itu ya. Tentu ini banyak faktor ya, ada faktor internal maupun eksternal. Di internal sendiri tentu kita lihat bagaimana relasi antara ibu dengan anak ya, apakah berada dalam komunikasi yang baik, apakah berada dalam pengasuhan terbaik, apakah berada dalam lingkungan yang terbaik. Ini kan harus diasesmen lebih jauh gitu ya, sehingga kita tidak melihat hanya puncaknya. Ini kan hanya puncak situasi anak yang mungkin sudah lama terpendam, sudah lama tersimpan gitu ya, sehingga dia terpublikasi. Apalagi kedua orang ini kan juga tokoh publik gitu ya, baik Ananda maupun ibunya gitu ya, sehingga ini menjadi perhatian publik gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian di internal juga sejauh mana dukungan lingkungan keluarganya gitu ya, karena ini berpengaruh gitu ya. Kita jangan melihat Ananda di usia 17 tahun sebelum, kalau kita setback ini seperti apa situasi pengasuhannya. Ini kan usia yang cukup lama gitu ya, sehingga dia pada akhirnya mengucapkan sesuatu yang tentu tidak dibenarkan. Itu yang internal. Nah, di eksternal tentu anak-anak kita hari ini kan sudah berada di media sosial,
dia mendapatkan informasi banyak hal, membandingkan, mengkritisi, dan bahkan mungkin ada juga dia menelan mentah-mentah dari informasi yang itu tidak benar gitu ya. Nah ini juga berpengaruh gitu ya terkait pengetahuannya, keterampilannya untuk melihat dan membedakan ya mana yang seharusnya ini tidak diumbar ke publik gitu ya, mana ini hanya konsumsi pribadi dan juga keluarga gitu ya. Jadi saya melihat ini sudah cukup complicated ya problemnya ya, maka penyelesaiannya harus komprehensif, harus ada asesmen terhadap Ananda ini, kemudian harus ada pendampingan kedua hal gitu ya, baik ibu maupun anak gitu ya, karena kita misalnya punya namanya Puspaga ya, Pusat Pendidikan Keluarga ya, kita berharap Puspaga kalau memang ini dibutuhkan bisa mendampingi gitu ya terkait bagaimana pengasuhan terbaik, komunikasi yang terbaik, komunikasi yang positif gitu ya. Ini kan harus dipraktekkan gitu ya. Nah, saya kira ibu dari Ananda ini kan mampu sebetulnya melakukan itunya. Tinggal lagi problemnya di mana. Tentu ini harus dilihat secara utuh gitu ya, sehingga perdebatan ini tidak memberikan contoh yang negatif ya kepada anak-anak lain atau pada keluarga-keluarga lain ya yang tentu akan ada followernya gitu ya, karena kedua orang ini kan juga tokoh publik yang cukup terkenal gitu ya. Oleh sebab itu mohon ini disudahi ya perdebatan di media sosial atau di publik gitu ya, diselesaikan di internal keluarga. Jika tidak bisa ya tentu KPI siap melakukan mediasi ya. Tentu syarat mediasinya satu dilaporkan ke kita, kemudian kedua belah pihak mau dimediasi. Tentu KPI akan siap membantu. Pak, dalam kasus tersebut juga rekanan dari Nikita Mirzani itu Dr. Cindy sempat mengungkapkan bahwasanya kemarin kan beberapa pertemuan itu Nikita Mirzani itu memakai masker ya Pak, dan diketahuinya bahwa dia itu sempat terkena tonjokan dari Loli gitu Pak. Nah mungkin dari anak umur segitu gitu ya Pak ya, sampai bisa melakukan hal tersebut gitu kepada ibu kandungnya sendiri gitu Pak ya. Mungkin bagaimana sih Pak, maksudnya kok bisa gitu sampai anak gitu bisa nonjok ibunya gitu, bagaimana Pak mungkin responnya? Ya ini kan dugaan ya teman-teman ya. Tentu sangat kita sayangkan ya, karena bagaimanapun juga kekerasan itu kan tidak dibenarkan siapapun itu, termasuk juga anak gitu ya. Nah oleh sebab itu kita KPI tentu tidak hanya melihat puncak dari problem yang menimbulkan katakanlah kekerasan, kegaduhan gitu ya, tentu harus didalami lebih jauh gitu ya. Tidak mungkin muncul istilahnya asap ya kalau apinya nggak ada gitu ya. Artinya ada saling soal komunikasi, soal kedekatan, soal pengasuhan yang kita bingkai lebih utuh gitu ya, sehingga akan terjawab ya kira-kira problemnya di mana sih gitu ya. Tentu kita berharap tidak menghakimi ya baik ibunya maupun anaknya, dan dengan seperti itu tentu ada jalan tengah untuk menyelesaikan. Bagaimanapun juga setiap keluarga menginginkan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kasih sayang, pengasuhan orang tuanya, karena menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab dunia akhirat gitu ya. Status anak juga seperti itu, tanggung jawabnya dunia akhirat ya. Jadi tidak ada istilahnya mantan anak. Kalau mantan suami, mantan istri itu kan ada, tapi kalau mantan anak sampai hari ini tidak kita temukan. Nah, oleh sebab itu prinsip perlindungan anak ya, non diskriminasi, kemudian pemenuhan tumbuh kembangnya, kemudian bagaimana membangun partisipasi anak tentu ada proses dialog yang baik di ruangan yang aman, tidak di ruangan publik yang mungkin saja pro kontra yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah oleh sebab itu kita merekomendasikan mohon ini mudah-mudahan bisa terselesaikan secara cepat oleh keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar dari Ananda ini. Oke, Pak, tapi kalau langkah dari Nikita Mirzani sendiri kemarin menjemput Loli gitu ya Pak ya, itu menurut Bapak tepat nggak sih Pak? Maksudnya sebelum lebih jauh lagi gitu, mungkin kalau dari Pak Jasra sebagai KPI itu menurut Bapak gimana? Iya,
video itu kan viral dan saya melihat video itu kan penuh dengan drama apa ya, semacam ada suara-suara yang seharusnya kan tidak terjadi ya. Bagaimanapun juga anak ini kan butuh lingkungan yang mendukung gitu ya, lingkungan yang baik gitu ya. Dan tentu kita sangat sayangkan ada video itu gitu ya. Kita nggak tahu apa motif dan seterusnya, tapi mungkin niatnya baik ya untuk memastikan bagaimana Ananda ini tetap dalam pengasuhan ibunya. Namun proses untuk berkomunikasinya ya yang tentu butuh yang terbaik gitu ya, karena bagaimanapun juga anak ini kan memiliki hak ya untuk katakanlah dihargai ya, dihormati gitu ya, kemudian dibangun dialog gitu ya. Dan mempermalukan anak itu kan tentu tidak baik ya, apalagi kita sampaikan dipublikasi di media gitu ya, yang pada akhirnya pro kontra gitu ya, dan ini tentu tidak baik untuk keluarga dan tidak baik juga untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi kita berharap ini tentu menjadi contoh yang jangan ditiru oleh keluarga lain gitu ya, dalam katakanlah untuk berkomunikasi dengan anak gitu ya. Dan tentu banyak cara-cara lain yang elegan gitu ya, yang persuasif, kemudian dibangun dialog ya, saya kira itu akan bisa terurai masalah-masalah. Pak, mungkin selain pendekatan yang tadi Bapak sarankan gitu dari sisi psikologi atau mungkin pendampingan menurut Bapak itu kalau dalam sisi agama pun mempengaruhi juga nggak sih Pak dalam kasus ini gitu? Maksudnya entah itu di ruqyah atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi pendekatannya harus komprehensif ya, psikologi, kemudian kalau memang berhadapan dengan hukum harus ada pendamping hukum, kemudian termasuk juga di rehabilitasi itu juga bisa salah satunya adalah pendekatan keagamaan atau spiritual ya, sesuai dengan agama anak. Jadi semakin banyak profesi yang terlibat untuk ya tentu semua profesi ini kan harus berkoordinasi ya. Ya tentu ini akan semakin baik ya dan semakin cepat untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi kita menyarankan ya tentu semua pihak ini membantu keluarga ini gitu ya. Mudah-mudahan ibunda maupun Ananda bisa terbuka ya untuk bantuan-bantuan yang ada gitu ya, sehingga bisa menyelesaikan problem-problem yang ada gitu ya. Semakin cepat ya semakin baik gitu ya, karena kebutuhan anak itu tiap hari, terutama kebutuhan soal kasih sayang gitu ya, yang tentu dia punya hak untuk didapatkan dari orang tuanya gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi impian, yang menjadi cita-cita Ananda termasuk juga keluarga, bagaimana memastikan semua itu adalah kepentingan terbaik bagi anak gitu ya, bukan kepentingan siapa-siapa, karena anak ini tentu penerus generasi keluarga, penerus bangsa, dan kita belum tahu apakah ke depan gitu ya dia menjadi sesuatu yang membanggakan bagi keluarga dan bangsa ini. Oke, Pak, terakhir mungkin dari Pak Jasra sebagai KPAI gitu ya Pak, ada pesan nggak sih Pak untuk Nikita Mirzani ataupun Loli gitu dalam kasus ini gitu, untuk atau memberikan solusi yang terbaik dari KPAI mungkin bisa diutarakan Pak? Ya, satu, kasus-kasus privat ini kan kalau bisa penyelesaiannya juga privat ya, karena kalau di publikasi satu tentu akan terjadi pro kontra ya, tentu kita tidak merekomendasikan. Nah yang kedua, rekomendasi kita minta keluarga besar turun tangan untuk bisa memediasi, karena kalau kita lihat kasus ini kan sudah cukup lama ya, karena terus dipublikasi kita juga mengikuti gitu ya. Nah yang ketiga, jika keluarga besar kesulitan untuk mediasi, tentu KPAI siap melakukan mediasi, karena salah satu mandat KPAI adalah untuk melakukan mediasi dengan syarat tentu kedua belah pihak mau dimediasi gitu ya. Nah yang terakhir tentu kita berharap netizen ya tidak mencaci maki keluarga atau menghakimi keluarga ini, karena bagaimanapun juga ini adalah masih usia anak yang tentu butuh dukungan kita, butuh kasih sayang kita untuk segera bisa terselesaikan gitu ya.
Kira-kira itu yang menjadi rekomendasi kita beberapa hal. Oke.